Yap, ketemu lagi di soal nomor 67. Yang ditanya adalah selama interfase sel tetap dalam keadaan aktif. Sebab selama interfase sel melakukan metabolisme untuk kehidupannya. Oke, punya ide buat jawabnya? Jadi kayak gini ya. Di sini mungkin yang dibahas adalah siklus hidup sel ya. Siklus hidup sel. Jadi sel itu hidup dalam 100% usia hidupnya dia kebagi kayak gini. Mungkin kalian agak familiar ya. Ada namanya tahap G1 alias gap 1, tahap S, tahap G2, dan terakhir adalah tahap M. Ini gap 1, ini S. S itu artinya adalah sintesis. Sintesis itu artinya adalah membuat. Ini gap 2, di sini M alias mitotik. Nah, sebenarnya pembelahan selnya itu cuman segini ya, waktunya ini cuman singkat banget. Mitotik ini yang kalian kenal di penjuru SMA kalian adalah Pak Mat ya. Terkenal banget dia, namanya adalah profase, metafase, anafase, telofase. Itu yang kalian pelajari sepanjang itu sebenarnya komposisi waktunya cuman sependek ini. Ini sama, dan sisanya ini tahap dari, gua kasih warna lain ya, misal tahap dari G1 S nembus G2, ini kan berapa persen waktu hidup sel? Banyak banget kan? Ini kita sebut sebagai tahap istirahat atau persiapan ya, interfase. Ya sama ya kayak lo mau ujian SBMPTN, kalau kemarin SBMPTN ya, atau ujian utul nih besok, atau simak deh besok minggu. Pasti ujiannya sendiri, waktunya cuma sependek ini. Persiapannya, lama banget. Nah, di G1 itu terjadi persiapan, di S sintesis. Sintesis itu tadi apa? Masih ingat? Artinya adalah pembuatan. Apa yang dibuat? Sebenarnya yang dibuat adalah kita sebut sebagai sintesis DNA, alias yang dibuat adalah DNA. DNA kan otaknya. Jadi gua gambarin di sini, kita punya satu sel, tiba-tiba dia pengen membelah jadi dua sel. Biar dua selnya itu sama-sama pinter, berarti DNA yang ada di sini harus kita copy. Kita gandain, sorry, bukan kita copy. Kita gandain jadi dua, biar satunya nanti dapat ke anak sini, satunya lagi dapat ke anak sini. Nama tahapnya adalah penggandaan. Ganda itu replika, karena proses, masih ingat belakangnya pasti si, berarti replikasi. Berarti pembuatan DNA itu caranya gimana? Dengan barusan apa? Untuk bikin DNA baru namanya replikasi. Oke, simple. Nah, di tahap G2 itu balik lagi ya, di soal nomor berapa itu kan udah gue bahas ya. DNA sendiri itu resep, itu sendiri nggak bermakna kalau nggak diterjemahin. Resep, lo nggak bakal kenyang dengan makan resep, kecuali resep misal nasi goreng, itu diterjemahin sama koki jadi nasi goreng yang bisa dimakan. Nah, DNA yang udah digandain di tahap S, itu nggak berguna kalau nggak diterjemahin. Berarti di G2 ini DNA akan diubah menjadi protein. Balik lagi, DNA kan nggak boleh langsung jadi protein. Nanti dia bisa mati di tengah jalan. Maka harus diubah menjadi messenger RNA alias kopiannya. Kopiannya dari D jadi R. Karena ngebawa pesan berarti M, messenger. Tahapnya kopi. Kopi itu kemarin apa? Kopi rapot? Transkrip. Berarti transkripsi. Nah, ini nanti kopiannya akan diterjemahkan jadi protein. Nah, tahapnya penerjemahan. Terjemah itu translate berarti translasi. Simpel kan? Jadi kita punya tahap hidup sel, di G1 dia istirahat, di S dia sintesis DNA dengan cara replikasi, dan di G2 dia menerjemahkan DNA-nya menjadi protein dengan tahap transkripsi dan translasi. Barulah dia mitotik. Nah, sekarang selama interfase alias kalau sel itu nggak membelah, sel dalam keadaan aktif. Pasti ya, karena lawannya aktif itu adalah inaktif. Ya tahulah, ya kan? Nah, inaktif ya. Inaktif atau kalau biasanya di sel kita sebut tidur, bobo. Namanya adalah dorman alias dormansi. Nah, apakah sel itu tidur? Enggak, sel itu ya masih gerak ya. Buktinya apa? Buktinya dia masih ngegandain, siap-siap kan. Terus replik transkripsi, translasi, berarti dia nggak tidur ya, sama. Kalau pertanyaannya simpel kayak gini ya, kalau gue analogiin. Ketika kalian nggak ujian, ketika kalian nggak tahap M, apakah kalian itu tidur? Atau siap-siap? Kalau gue sejujurnya tidur. Oke, tapi enggak ya, secara umum ya kalian harus siap-siap ya, nggak tidur kan? Kayak gitu. Jadi, walaupun nggak mitotik, alias interfase, sel itu ya nggak tidur, nggak dorman, alias tetap aktif. Berarti sel dalam keadaan aktif ini benar ya.
Sebabnya gue baca ya, sebab selama interfase alias waktu dia persiapan, sel melakukan metabolisme untuk kehidupannya. Ya iya ya, karena dia hidup. Kalau nggak metabolisme itu kan kalau di bab awal biologi itu dibagi menjadi dua ya. Metabolisme itu kan bisa kalau dia penyusunan itu kita sebut anabolisme, penyusunan senyawa kecil jadi kompleks. Lawannya pemecahan kita sebut katabolisme. Ini dari kompleks misal C6 jadi sederhana C1. Anabolisme balikannya, dari penyusunan dari C1 jadi C6. Ini kita sebut misal contohnya fotosintesis anabolismenya. Katabolisme contohnya adalah mengubah C6 alias glukos, gula, menjadi C1 alias CO2. Contohnya respirasi. Pertanyaannya, apakah selama sel istirahat, sel melakukan metabolisme, contohnya katabolisme respirasi untuk kehidupannya? Jawabannya pasti iya ya, karena kalau sel nggak nafas ya sama kayak kalian ya. Ketika kalian nggak ujian, nggak mitotik, kalian lagi tahap persiapan, apakah kalian nafas? Pasti iya ya, kalau nggak kalian nggak bisa ujian karena mati sebelumnya. Nah, jadi jawabannya adalah ini juga benar. Nah, sekarang apakah ada hubungan? Jadi kita tambahin apa? Kenapa? Selama interfase, sel tetap dalam keadaan aktif. Kenapa? Karena selama interfase, sel melakukan metabolisme untuk kehidupannya. Benar kan? Dia kan keadaan aktif. Kenapa? Ya karena dia sel masih melakukan metabolisme sehingga dia kita sebut aktif. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah ada hubungannya. Jawabannya A guys. Gitu.